Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neni Puspitasari, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Padang Sidimpuan, unit kerja SMK Negeri 3 Padang Sidimpuan akan melakukan coaching pra supervisi dengan Bapak Edi Koto selaku guru bahasa Inggris di SMK Negeri 3 Padang Sidimpuan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Pak. Sebelumnya nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Atau sebelumnya saya akan melakukan proses supervisi kepada Bapak ya Pak di kelas nantinya. Ya, Bu. Kemudian adapun tujuan dilakukannya supervisi kali ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak menantinya di kelas melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri nanti ya Pak ya, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik kepada anak-anak kita. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak sebelum kita mengadakan supervisi. Pertanyaan pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang Bapak lakukan nantinya di kelas Pak. Oke. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti yang akan Bapak capai di kelas? Untuk hari ini Bu, kita akan belajar mengenai descriptive text. Ya. Tujuan belajarnya ada 3. Itu yang pertama, siswa nanti mampu untuk mengidentifikasi karakter ataupun kepribadian dari seseorang. Itu yang pertama Ibu ya. Kemudian yang kedua, diharapkan siswa itu mampu membentuk ataupun membuat kalimat descriptive text. Yang kedua itu. Kemudian yang ketiga, setelah mereka mampu, yang ketiga nanti mereka mampu mempraktekkan daripada kalimat deskriptif itu. Oke, baik. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran ya Pak ya? Iya Bu. Yang akan kita sampaikan nanti di Proses pembelajaran. Ya. Kemudian, nah ini bagaimana area pengembangan yang akan Bapak capai nanti Pak? Yang atau ingin Bapak lakukan nanti pada saat supervisi. Oke Bu. Untuk area pengembangan yang saya lakukan ini ada 2 pengembangan Bu ya. Jadi yang pertama pengembangan pada bidang pengetahuan, kemudian yang kedua pengembangan bidang keterampilan. Oke, ya. Apa yang akan Bapak lakukan di kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi Pak? Apa yang kira-kira akan Bapak rencanakan? Oke. Untuk hari ini yang mau saya rencanakan Ibu, yang pertama adalah melakukan pengelompokan siswa. Nah, sesuai dengan gaya belajar anak. Yang kedua nanti saya akan membagikan materi yang menarik dalam bentuk PowerPoint. Kemudian yang ketiga nanti bakal memberikan kepada peserta didik LKPD. Nah, kira-kira metode belajar yang Bapak rencanakan nantinya dapat tidak mengakomodir tujuan pembelajarannya Pak? Insya Allah bisa Ibu, bisa dapat. Karena dalam metode kali ini saya sudah mengelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajar mereka Ibu. Yang mana kita ketahui ada 3 gaya belajar, yaitu ada visual, kemudian ada kinestetik dan audiovisual ya. Bagus sekali ya Pak ya. Berarti nanti sudah jelas sekali nampak bahwa Bapak sudah berpihak ya, pembelajarannya sudah berpihak kepada murid ya Pak. Ya, insya Allah Ibu. Terus untuk merefleksi Pak, nanti bagaimana Bapak nanti merefleksikan diri setelah selesai pembelajaran Pak? Oke. Di akhir pembelajaran Ibu, saya akan mencoba membuat refleksi dari pembelajaran yang dibuat. Kemudian nantinya dari hasil refleksi ini merefleksi hasil pembelajaran kali ini ya. Bagaimana Bapak merefleksi diri setelah selesai pembelajaran di kelas? Oke, baik Bu. Untuk hari ini setelah selesai pembelajaran saya akan membuat refleksi yang insya Allah dari hasil refleksi yang saya buat akan membantu saya menjadi guru yang baik ke depan lagi. Oke, baiklah Pak ya. Terima kasih atas waktunya ya Pak pada sama-sama. observasi kali ini.
Nah, setelah ini kita akan lanjut melaksanakan kegiatan supervisi atau observasi di kelas nanti. Nah, demikian kelas supervisi kita kali ini. Terima kasih Pak atas meluangkan waktunya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning my students. Good morning, sir. How are you? I'm fine. What about you, sir? Okay, I'm fine too. I'm really happy to meet you in this morning. Okay, okay students. Before we start our lesson today, before we see our matter today, it's gonna be better to do the prayer first, right? Okay, kedua, teach your friend to do the prayer first. Stop. Okay, let's try together. Let's start. Finish. Okay, thank you very much. Oke, buat cek presentasi dulu ya. Ini baru. Oke, kedua, how many students are absent today? Was What is it? Intan is absent today, right? Yes. Oke, berdiri semuanya. Berdiri semua. Seperti biasa, kita hentikan laku wajib terlebih dahulu ya. Sebelum memulai pelajaran kita. Silakan ya. Oke, berdiri semua semangat semua yang baru. Ya, oke, kita mulai. Garuda Pancasila 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Okay, thank you very much. Just take this big applause for all of us. Done. Okay. Okay, student, are you ready for the English today with me? Oke, buat kalian semua, lihat kemarin ada picture, ada gambar di sana. Coba please give your previous expression for that picture, right? Okay. What is the picture about? What is the picture about? Please give your attention. Please give your focus for that picture. Okay. What is the picture about? Everybody. Okay. One more. Jadi gambar tersebut adalah menggambarkan tentang keluarga, family, right? Oke, kamu baru sama teman. Kali kamu pulang ya, benar kan? Mana Yesi tadi? Oke, Yesi. Especially for today, I want to know especially one of your family member, right? But this is my question. Do you have a family? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Can you imagine one of your family that you really miss so much? I miss my father. Can you make the expression about your father? He is handsome. Yes, handsome. Yes. And then what else? What else? He is polite man. He's a polite man. Okay. So the description expression about your father is handsome and he's so polite, right? Okay. Please give the. Okay, thank you very much, Regina. With the same question. Okay, I really want to know especially about your family. Yeah. Do you have a big family? Yes, sir. Okay. Can you imagine
one of your member family that really miss today? You will miss your sister right now. Okay. Can you make the description especially about your sister? Okay. Your sister is a beautiful. Your sister has a curly hair, right? Yes. Okay. Just give the big applause for your friend. Sebelum kita lihat kita pelajari Inang, kita lihat materi kita hari ini. Bapak jabarkan dulu tujuan pembelajaran hari ini Inang ya. Oke, perhatian ke sana. Tujuan pembelajaran hari ini setelah kita belajar ini diharapkan kalian yang pertama, perhatian. Students are able to identify the characteristic or personality of someone. Jadi nanti setelah kita belajar mengenai materi ini, kalian mampu mengidentifikasi karakter ataupun kepribadian daripada seseorang. Ya, karakter ataupun kepribadian dari seseorang. Kemudian yang kedua, student can make the descriptive text to describe the person. Dan kemudian yang ketiga, student are able to practice describing people. Jadi intinya ini, guru yang dua ini, kalian mampu membuat gambaran penjelasan tentang seseorang. Ya, ada 3 tujuan yang mau kita raih hari ini. Lanjut, kita lihat lagi guru. Oke, perhatian semua. Kita ada bawa video hari ini. Kita mainkan video hari ini. Itu juga live. Oke, fokus dulu. Di depan ada video. Coba kita nonton sejenak. Just keep your focus for that video. Ya, kita mainkan videonya. Hello everyone. Let me introduce my friend. She is Clara. Her complete name is Clara Octavia. She was born on October Decade. Now, she is 2nd grade of senior high school. She is the 2nd child in her family. She has 1 sister and 1 brother. Clara Shelby is singing. She likes to eat spaghetti. She eats spaghetti almost every day. Clara is beautiful and 60 centimeter. Her shoe size is 40. She is very good at math. She always helps me when I got some. I hope this video will be useful for you all. See you in the next video and bye bye. Okay, dan kembali. Hello everyone. Let me introduce. Okay. Perhatian saya, please give your attention for my word. Okay, based on that video that we are watching, there are 2 people are involved in that video, right? Okay, my question goes, how many people are described in that video? Who knows? Okay, kamu Hina? One sir. Oke, one sir. Jadi yang di video itu yang dideskripsikan cuma 1 orang. Benar ya baru? Siapa dia? Kita lihat ini. Udah, jadi yang dideskripsikan tadi dibilang kamu 1 orang, inilah dia. Iya kan? Inilah dia ya. Wanita cantik, ada keritingnya, kemudian agak tinggi dia sedikit ya. Oke. Perhatian gambarnya. Lihat gambarnya ini. Who make the description especially about the beautiful lady? Who can make the description especially about the beautiful lady? Okay. Kita tadi itu berapa orang tadi Bapak suruh? Sudah sangat Oke, kita lanjut ya baru. Jadi yang digambarkan tadi dari video tersebut adalah ini. Oke, pertanyaannya sama kalian baru. Can you give the description especially about the woman? Yeah. Okay, the first, who can make their description especially about the man? What can you see especially for the man? For the woman? Okay, the second one. What can you describe especially for the woman? Okay, next. What else? Nah ya, jadi untuk perempuan ini bisa kita deskripsikan ini 1. Yang pertama, she's beautiful, right? Ya, kemudian yang kedua, she has curly hair. What is it? Dia punya rambut yang keriting. Kemudian yang ketiga, deskripsinya she's tall enough. Dia cukup tinggi. Ya, oke. Berikutnya buruk.
Oke, kita lanjut baru. Kita lihat materi kita hari ini. Materi kita hari ini adalah descriptive text. What is descriptive text and how to make the descriptive text to make the document special about a moment. Kan masalah itu kalau fokus ya baru. Udah ini. Kita lanjut ya. Kita lihat materi kita hari ini. Materi kita hari ini yaitu descriptive text. What is descriptive text and how to make the descriptive text to describe a person, right? Oke, kita lihat pertama. Descriptive text. Descriptive text is a kind of a text which describe and explain human, noun, or place in detail. Jadi ingat yang dikatakan descriptive text itu adalah jenis daripada teks yang menggambarkan ataupun menjelaskan tentang human. Human itu apa guru? Manusia. Kemudian noun. Noun itu apa guru? Benda di luar manusia. Kemudian place, tempat in detail. Udah. Jadi menggambarkan manusia, benda-benda ataupun place secara detail, secara lebih jelas. Gitu ya. Jadi pengertiannya menggambarkan yang namanya manusia, benda-benda, tempat secara lebih jelas. Oke, next, bagaimana cara membentuk kalimat deskriptifnya? Kita lihat yang gitu dulu. Yang pertama, untuk membentuk kalimat deskriptif teks, ya, yang kita gunakan, yang pertama simple present. Masih ingat kemarin baru yang dikatakan dengan simple present tadi adalah satu bentuk kegiatan yang bakal terjadi secara reguler, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bentuknya yang kita gunakan adalah adjektif. Apa itu adjektif? Kata sifat, menerangkan keadaan daripada satu benda. Udah. Kemudian yang berikut, when we try to make the description special about human, noun, or place, it's gonna be two item. Ya, yang pertama adalah evidence, kemudian yang kedua personality. Jadi pada saat kita menggambarkan, memberikan penjelasan mengenai seseorang, hanya dua yang mau kita terangkan, hanya dua yang mau kita gambarkan. Ya baru, yang pertama adalah evidence. Apa itu evidence? Tampilan luarnya. Ya, kemudian yang kedua adalah personality-nya. Apa personality? Bawaannya, karakternya. Oke, jadi kita pada saat kita mencoba membuat gambaran, memberi penjelasan mengenai seseorang, itu ada dua tadi ya. Yang pertama tadi apa? Evidence. Yang kedua tadi apa? Personality. Apa itu evidence tadi? Tampilan luar. Kemudian personality tadi apa? Karakter yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Oke, kita lihat contohnya. Yang pertama, evidence, tampilan luarnya. Apa saja yang mau kita buat deskripsinya? Face. Face berarti wajahnya bisa kita berikan gambar. Apa saja dia? Yang pertama ada handsome, berarti laki-laki. Apa itu handsome baru? Kemudian yang kedua bisa kita gambarkan beautiful. Beautiful ini pasti untuk perempuan. Apa itu beautiful? Yang berikut untuk evidence-nya, yang mau kita gambarkan adalah dari segi skin. Apa skin? Kulit. Nah, apa saja? Yang pertama dark. Apa itu dark? Kulitnya berarti gelap ataupun hitam. Ada di sini baru? Apa itu ya? Yang kedua, skinnya adalah light. Light itu apa baru? Putih ataupun terang. Siapa itu? Bapak pasti. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang mau kita gambarkan adalah hair. Apa hair baru? Rambut. Yang mau kita yang pertama, ada curly. Apa curly? Kemudian long. Kemudian yang ketiga short. Kemudian yang keempat wave. Oke, yang berikut kita lihat ini deskripsi mengenai personality. Yang pertama, personality tadi apa ini? Karakter bawaan dari seseorang tersebut. Apa saja? Yang pertama adalah polite. Polite. Apa polite baru? Sopan. Kemudian yang kedua honest. Apa honest? Jujur. Kemudian yang ketiga humble. Kemudian yang keempat responsible. Kemudian yang kelima diligent. Yang terakhir adalah smart. Nah, jadi ingat baru, pada saat kita memberikan gambaran deskripsi tentang seseorang itu hanya dua. Ya, kita ulang. Yang pertama tadi apa? Evidence. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua apa? Personality. Oke, kita ulang. Yang pertama tadi apa? Evidence.
Appearance itu apa? Itu apa? Di situ baru. Oke, bagus. Oke. Jadi untuk selanjutnya Guru, Bapak bawa satu orang kemari, kita coba untuk mendeskripsikan salah satu dari kawan. Ya, Nang ya. Siapa yang bersedia, Guru? Oke, kawan. Oke. Jadi hari ini Guru, kita bakal mencoba untuk mendeskripsikan salah satu kawan. Ya. Ada yang tahu siapa dia, Guru? Oke, siapa dia? Jessica is one of the beautiful women in SMK3, right? Okay, look at me. We will try to make the description special about Jessica, alright? Okay, please keep your attention for my work and give your best response to make the description about your friend. Yeah? Okay, everybody, look at me. If we see from her face, okay? Okay, well, look at me. Please give your attention with your friend, one of your friend. If we see from her face, what is the description with her face? Okay, look at your friend. We will try to make the description of one of your friend. If we see from her face, okay, from her face, what description that you can? Okay, kita lanjut ya baru ya. Oke, kita coba mendeskripsikan kawanmu, salah satu kawanmu. Yang pertama ini, fokus. Please keep your attention. Kalau kita lihat dari segi wajahnya, if we see from her face, what can the best description? Jadi kalau kita lihat dari wajahnya, we can say she is beautiful, right? Okay, next. If we see from her skin, okay, from her skin, we can make the description that she has light skin, right? Okay, kemudian yang ketiga, if we see from her hair, she has long hair. Okay, next, last, if we see from her dress, okay, she wears uniform. Ya, oke, kita ulang semua. Yang pertama dari face-nya, she's beautiful. Kemudian skin, light skin. From her hair, kemudian oke, thank you very much. Oke, sampai di sini Nang untuk masalah materi kita hari ini tentang descriptive text. If you have a question especially about descriptive text, how to make the descriptive text, just ask me right now. Want to ask about descriptive text? Atau udah paham semua? Sudah. Oke, jadi karena sudah paham, Bapak ada tugas untuk kalian per kelompok yang baru, ya, per kelompok. Silakan kalian kerjakan nanti ini, diskusikan, buatkan deskripsi tentang gambar ini. Ya, ingat pada saat kita menggambarkan ada berapa banyak tadi yang mau kita gambarkan? Dua ya. Yang pertama tadi apa? Evidence-nya, kemudian yang kedua personality-nya atau karakternya. Ya, kita kerja kelompok yang baru. Oke, kelompok yang pertama ya. Satu, kemudian yang ini ya dulu. Kemudian ini ya dulu. Kemudian ini ya dulu. Kemudian ini ya dulu. Oke baru perhatian semuanya, itu ada tugasmu sekarang baru buatkan deskripsi, make your own description, especially about the picture from his appearance and from his personality. Bisa semuanya baru? Oke, kakak kasih waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Silakan dikerjakan mulai sekarang. Oke. Buat deskripsimu sendiri untuk menggambarkan gambar tersebut. Ingat guru, pada saat kita mencoba menggambarkan dan menjelaskan tentang seseorang, dia
karakternya atau sifat bawaan yang dimiliki oleh seseorang. Ya, Guru. Yang mau baca dulu. Oke, kalian baru selesai semuanya? Oke, berarti kalau udah siap, kita adakan presentasi dari kelas ya, di depan kelas satu-satu. Oke, wanna try to make the presentation. The first presentation, especially about your picture. Wanna try for the first presentation? Come on. Ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Oke, ini ya baru. Oke, coba maju ke depan. Oke, semua baru kawanmu grup 1 will try to make the description especially about this picture to you. Oke, jadi kawanmu bakal memberikan deskripsi tentang gambar ini kepada kalian semua. Oke, please give your attention for their description about its picture, right? Oke, silakan baru. Good morning, my friend. Oke. We are third group. We will make the description this picture to you. He is Prabowo. He is Indonesia president now. He is handsome. He has short hair. He has brown skin. His tall about 160 cm. He wears a facial uniform. He is humorous and humble. Thank you. Oke. Good morning, my friends. Good morning. We are first group. We will make the description this picture. He is Michael Jordan. He is one of the most popular basketball athletes. He is handsome. He has no hair. He has dark skin. He is very tall. He wears coat on form. He is polite person. Thank you very much. Oke, Inan semua terima kasih sudah melakukan presentasi. Untuk presentasi hari ini kita tahu sampai di sini ya. Oke, terima kasih guru semua. Untuk hari ini presentasinya kita cukup sampai di sini ya, Inan ya. Jadi untuk mengakhiri pelajaran kita, Bapak akan kasih kalian asesmen akhir tentang pelajaran hari ini ya. Jadi tujuan asesmen ini adalah untuk mengukur kemampuan kalian, daya ingat kalian, pengertian kalian mengenai materi hari ini. Seberapa besar kemampuan kalian menguasainya. Ya, siap semua ya? Semuanya, kalian semua baru. Itu ada bentuk tes, itu ada asesmen akhir. Silakan kalian ngisi tentang pelajaran kita hari ini. Hanya untuk mengukur seberapa tinggi kalian menguasai materi kita hari ini. Ya baru? Oke, Bapak kasih waktu 15 menit. Silakan dikerjakan. Oke, selesai semua guru? Oke, kita kumpul ya, ya. Kita ngumpulnya dari belakangnya satu orang. Silakan Ina. Tini, silakan. Kemudian baru silakan. Kumpul terus. Refleksi hari ini. Oke, terima kasih Ina. Silakan duduk. Oke, terima kasih semua baru. Asesmen kalian, tugas kalian sudah Bapak ambil. Sebelum kita tutup ini, Bapak mau minta salah satu dari kalian ya tentang perasaannya
apa yang kalian raih tentang pelajaran hari ini? Ya, perasaanmu, apa yang kalian dapat untuk hari ini? Ada yang bersedia satu orang saja baru? Saya, Pak. Oke, kamu Inang ya? Oke, silakan Inang. Apa yang kau rasakan Inang untuk pelajaran hari ini? Silakan. Perkenalkan, nama saya Ruslan Dulu dan Ruslan Dulu. Hari ini saya akan memberikan refleksi hari ini. Pelajaran hari ini cukup menyenangkan. Senang ya baru ya? Dan, dan dari materi ini saya bisa membuat gambaran dari seseorang. Oke, jadi Oke, semua baru. Jadi pelajaran kita tutup Inang ya. Jadi untuk hari ini materi deskriptif teks ini adalah satu materi yang kita gunakan untuk memberikan gambaran, memberikan deskripsi tentang seseorang secara detail. Udah, jadi kedepannya baru kalau kamu mau membuat gambaran tentang ini, tentang si ini, tentang si Tina, bisa kita gunakan dengan menggunakan deskriptif teks. Paham ya baru ya? Iya. Ya, mari materi kita hari ini kita ya baru. Ya. Kita jumpa untuk minggu depan materi yang bakal kita bahas minggu depan tentang simple past. Jadi Bapak harap hari ini kalian belajar cukup bagus, cukup kreatif. Minggu depan untuk pelajaran barunya silakan di searching Gian biar nanti pelajarannya lebih dari sini. Paham semua baru? Siap. Oke, Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neni Puspitasari, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Padang Sidimpuan. Kali ini saya akan melakukan praktik coaching tentang supervisi akademik. Kali ini saya bersama dengan Ibu Pepe, Ibu Dahlinar, kemudian dengan Bapak Erik Koto selaku guru bahasa Inggris, yang dimana Bapak Erik adalah salah satu guru yang merupakan di supervisi pada kali ini. Nah, pada tujuan supervisi kali ini yaitu merupakan percakapan untuk mengevaluasi hasil supervisi yang dilakukan beberapa waktu yang lalu. Jadi langsung saja ya, saya sebagai coach untuk meng-coaching Pak Erik pada kegiatan supervisi. Nah, Pak, waktu ketika kita supervisi, bagaimana perasaan Bapak ketika ikut di supervisi? Oke. Jujur pada saat terjadi supervisi kemarin ya, perasaan yang paling utama itu deg-degan. Deg-degannya takut kalau proses pembelajaran yang dibuat, takut ada salahnya, takut tidak sesuai dengan apa yang ada di RPP. Itu mungkin ya. Takut kalau pembelajaran yang dibuat tidak sesuai dengan format RPP yang dibuat. Iya. Tapi pada dasarnya Bapak merasa senang ya Pak ya? Merasa senang ya. Karena dengan adanya supervisi mungkin ke depannya bisa belajar lebih baik itu aja. Ya, oke. Nah, kemudian ada tidak Pak ini hal-hal yang sudah baik ketika berlangsungnya pembelajaran ketika itu? Hal baiknya mungkin anak jauh lebih aktif mungkin gitu ya, jauh lebih aktif dalam proses pembelajaran. Iya. Terima kasih Pak. Kemudian nih Pak ya, kira-kira dari skala 10 nih Pak, waktu ketika kita mengadakan supervisi pembelajaran di kelas, dari skala 10, 1 sampai 10, kira-kira posisi Bapak di mana? Di angka 1 sampai 10 itu? Posisi poin ya Bu ya? Ya. Kalau berbicara masalah poin ya Bu, jujurnya kita bakal terus belajar gitu ya. Jadi kalau boleh berkata jujur, poinnya mungkin saya masih berada di antara 7,5 gitu. Oke. 7,5. Iya. Namanya juga pembelajaran ya Pak ya. Ya, masih di angka 10. Kemudian apa kira-kira yang dilakukan Pak ke depannya dalam pembelajaran di kelas?
Kalau ke depan ya Bu, mungkin ya hal yang utama yang bakalan saya lakukan terus belajar dari webinar, pelatihan atau dari Ibu mungkin juga bisa saya belajar ya Bu ya. Jadi kemudian bagaimana si anak merasa nyaman, itu yang harus saya buat, nyaman dalam proses belajar itu yang harus saya buat ke depan. Iya, Pak. Jadi waktu anak-anak berinteraksi di kelas gitu ya Pak ya? Nah, itu yang harus fokus utama saya. Iya. Kemudian Pak, ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Ya, ketika pada pembelajaran kita Pak waktu supervisi kemarin, ya, kira-kira komitmen Bapak agar pembelajaran berpihak pada murid itu terlaksana bagaimana Pak? Oke. Untuk bagaimana agar pembelajaran berpihak pada anak, yang paling utama yang saya lakukan adalah melakukan pendidikan kepada anak ini. Memahami orang itu, kemudian mencari tahu kebutuhan orang itu sepertinya dalam proses pembelajaran apa. Nah, kalau sudah tahu orang itu butuhnya apa dalam proses pembelajaran, materi yang bakalan saya ajarkan mudah-mudahan bisa. Gitu. Iya, kasih ya Pak ya. Jadi pada proses coaching kita pada kali ini, ya, yang dimana pada proses supervisi kemarin Bapak menjalankan pelaksanaan supervisi, Bapak sudah termasuk sebagai salah satu guru yang berpihak kepada murid ya Pak ya. Nah, demikian hasil. Kira-kira ada Bu yang mau disampaikan? Saya pikir cukup. Oke, terima kasih Bu. Ya, demikian percakapan supervisi kita pada hari ini, yaitu saya Nini Puspitasari bersama dengan Ibu PP dan dengan Pak Erik, dengan Pak Erik. Kali ini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.